Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda di Liputan 8 Siang. Saya Aini Nurul Apriliza. Dan saya Seyitsuki Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai informasi yang menarik dari berbagai lokasi. Langsung saja kita simak liputan pertama kita. Berita pertama datang dari kawasan Tembalang, Semarang. Antrian panjang di SPBU Undip Tembalang kembali terjadi, hingga membuat area tersebut dipadati oleh kendaraan hingga ke jalan utama. Berikut adalah laporan yang kami kumpulkan di lokasi. Untuk Saudara Bima. Ya, Aini dan juga Setsuki, saat ini kami melaporkan langsung dari SPBU Universitas Diponegoro, di mana terjadi antrian panjang yang terjadi akibat tingginya kebutuhan bahan bakar. Antrian panjang ini melibatkan puluhan pengguna kendaraan, termasuk mahasiswa dan masyarakat sekitar Universitas Diponegoro, yang memang bergantung pada SPBU ini sebagai kebutuhan harian mereka. Kejadian ini mulai berlangsung sejak siang hari dan terus berlanjut hingga sore ini, Rabu 13 November 2024, di SPBU Universitas Diponegoro, salah satu lokasi yang vital untuk distribusi bahan bakar di kawasan ini. Fenomena antrian panjang ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang membutuhkan bahan bakar hari ini atau keterbatasan pasokan. Situasi ini tentunya berdampak pada aktivitas masyarakat yang kini harus menunggu lama, yang tentunya dapat mengganggu kelancaran kegiatan mereka. Saya sudah antri 15 menit sih ya. Keluh kesahnya ya, padahal ini kan pom bensin yang deket sama Undip juga kan, sama Apolines. Jadi ya banyak yang antri juga. Mungkin ya solusinya bisa menambahkan untuk pengisian pom bensin yang sebelah sana lagi, biar bisa terurai dengan cepat agar tidak lebih macetnya, lebih tidak lama lagi. Sekian. Ya. Demikian kami laporkan langsung dari SPBU Universitas Diponegoro. Saya Bima untuk Liputan 8. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya Bima. Semoga area di SPBU Undip Tembalang kembali teratasi dan terkendali. Berita selanjutnya datang dari Jalan Baru Jangli, Semarang. Permasalahan penumpukan sampah di area ini semakin meresahkan warga sekitar dan menyebabkan kenyamanan menjadi terganggu. Betul sekali Setsuki. Berikut ini laporan selengkapnya dari lokasi. Silahkan Farhan. Selamat siang pemirsa, saya Farhan Efrahman melaporkan bahwa saya sekarang berada di daerah Jangli, tepatnya di belakang Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 13 November tahun 2024. Di balik huru hara pedagang kaki lima yang setiap sorenya berjualan di daerah turunan Jangli ini, ada hal negatif, yaitu penumpukan sampah yang makin hari makin meningkat. Dapat dilihat pemirsa pada sisi saya ini, penumpukan sampah sering terjadi. Ini adalah sampah-sampah berjenis anorganik seperti sampah plastik, botol maupun jenis sampah-sampah anorganik lainnya. Akses jalan yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari masyarakat ataupun bisa digunakan untuk pejalan kaki kini makin tidak nyaman dan makin terlihat kotor. Para pedagang mengaku bahwa mereka telah mengoptimalkan penggunaan sampahnya secara baik. Namun di sisi lain, pengunjung yang berada di daerah Jangli ini sering sekali mengabaikan sampah yang mereka gunakan. Mereka sering meninggalkan atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini dikhawatirkan bahwa nanti terjadinya kepadatan sampah-sampah tersebut masuk ke dalam selok-selokan yang menyebabkan saluran air di daerah Jangli ini kurang lancar. Para pedagang memang mendapatkan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di daerah Jangli. Namun menjadi tantangan kita bahwa tentang kebersihan lingkunganlah ini yang penting kita jaga. Semakin banyak pengunjung yang datang, maka akan semakin banyak pula sampah-sampah yang akan kita hasilkan. Para pengguna jalan daerah Jangli ini mulai meresahkan akan pentingnya kesehatan ataupun juga kenyamanan akses pengguna jalan di daerah Jangli. Para pedagang diimbau untuk menambah jumlah penggunaan tempat sampah dan juga para pengunjung diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan tetap kondusif. Saya Farhan Rahman dari Liputan 8 melaporkan. Terima kasih atas laporannya. Semoga pihak terkait dapat segera menangani masalah ini demi kenyamanan warga sekitar. Ya, informasi berikutnya adalah kegiatan studi banding antar BEM dari 2 perguruan tinggi besar di Indonesia. BEM Politeknik Negeri Semarang melakukan kunjungan ke BEM Universitas Padjadjaran untuk saling bertukar pengalaman dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan.
Mari kita simak rangkuman kegiatan tersebut yang sudah dirangkum oleh tim kami di lokasi. Silakan Nurul. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Nurul Hindaya melaporkan dari Politeknik Negeri Semarang. Polines dan Unpad kemarin melaksanakan kegiatan studi banding yang pastinya menjadi kesempatan berharga untuk saling berbagi pengalaman serta memperkuat hubungan antar kampus. Yuk kita intip gimana sih keseruan dari studi banding kemarin. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu anggota BEM dari Politeknik Negeri Semarang. Halo Mas, Halo Mbak, boleh perkenalan diri dulu? halo aku Cahaya Prabasa, biasa dipanggil Basa dari BEM KBM Polines. Baiklah, aku pengen tanya-tanya nih tentang gimana sih kemarin di studi banding Unpad X Polines. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa sih tujuan utama dari studi banding Polines X4 ini dan apa sih harapan yang ingin dicapai setelah studi banding ini? Yang tentunya yaitu menambah wawasan dan kita belajar bagaimana sistem kelola organisasi di Unpad di sana, dan harapannya kita bisa mengaplikasikan gimana caranya organisasi di sana dengan yang efektif dan benar, dan kita bisa mengaplikasikannya untuk BEM KBM Polines di sini. Wah, menarik sekali ya. Oke, kemudian apa sih hal-hal yang dipelajari di sana, kemudian pengalaman yang dirasakan oleh saudara sendiri di sana? Kalau kita belajar tentang sistem kelola organisasi, terus ada metode kerja dan program-program BEM Unpad yang dilaksanakan dengan efektif. Dan tentunya pengalaman saya di sana saya cukup seru, dan itu membuka pikiran saya dan menimbulkan inspirasi yang saya ingin tumpahkan kepada BEM KBM Polines. Wow, luar biasa. Lalu kemudian yang terakhir nih, apa sih mungkin ada nggak potensi untuk kerjasama antara Unpad dan Polines untuk setelah studi banding ini dilaksanakan? Pastinya ada karena kedepannya kita ada program-program kerja dari BEM yang membutuhkan banyak sekali kolaborasi dengan pihak di luar sana. Nantikan saja untuk kolaborasi kedepannya. Baik, terima kasih Mas Basa sudah bercerita-cerita tentang pengalaman dan penjelasan tentang studi banding ini. University Explore. Baik, itu tadi adalah keseruan dan cerita sedikit tentang studi banding Polines X 4 kemarin. Terima kasih telah mengikuti kami. Saya Nurul Hindaya melaporkan dari Politeknik Negeri Semarang. Sampai jumpa. Terima kasih atas informasinya, Nurul. Semoga studi banding ini bisa bermanfaat bagi kemajuan organisasi kemahasiswaan di kedua kampus. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa nih ini, Ya. Kalau mahasiswa biasanya cari tempat makan yang kayak gimana? Pertama, banyak, Yang banyak, terus enak, ada lagi? pastinya murah dong. Pastinya murah. Nah, dari 3 kategori yang Aini sebutin, aku ada rekomendasi nih buat kalian warga Tembalang, mahasiswa khususnya, yaitu Warung Penyetaan Mbak Nur. Warung Penyetaan Mbak Nur memiliki
menu yang banyak, enak, dan pastinya ramah di kantong. Dan juga ini menjadi tempat makan favorit di kawasan ini. Wah, menarik banget gak sih? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak liputannya berikut ini. Silahkan Alfian. Halo pemirsa, sekarang saya berada di Kota Semarang, lebih tepatnya di sekitar Kabupaten Polines. Saya di sini akan mengulas salah satu tempat kuliner yang ramai nih di sekitaran kampus Polines. Namanya yaitu Penyetan Mbak Nur. Yuk kita langsung ke situ. Ya, sekarang saya sudah sampai di lokasi Penyetan Mbak Nur. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Bulusan, untuk patokan tepatnya berada di depan Masjid Nurul Sunnah. Nah, karena lokasinya yang sangat strategis, tidak heran Penyetan Mbak Nur ini menjadi pilihan favorit para mahasiswa dan warga sekitar untuk mengisi perut mereka. Penyetan Mbak Nur menyajikan berbagai pilihan menu penyetan khas Indonesia, mulai dari ayam penyet, tahu tempe, hingga sambal yang bisa disesuaikan tingkat pedasnya. Selain karena menunya yang banyak dan beragam, harganya juga sangat terjangkau. Cocok banget untuk kantong mahasiswa, jadi makin banyak yang tertarik datang. Nah, untuk jam makan siang dan makan malam, terutama pada akhir pekan, Penyetan Bu Nur ini akan kemungkinan ramai pengunjung ya pemirsa. Jadi kalian siap-siap antre. Nah, kalau begitu saya akan lanjut makan dulu ya. Mulai dari mahasiswa, pekerja kantor, hingga keluarga, semua suka dengan menu di sini. Tempat ini memang menjadi tujuan banyak orang karena rasanya yang enak dan harganya yang ramah di kantong. Cukup pesan di kasir dan dalam waktu singkat makanan akan langsung disajikan hangat di meja. Untuk para pecinta pedas, sambalnya di sini terkenal nendang banget. Nah, itu sekilas tentang Penyetan Mbak Nur. Tempat makan murah meriah dengan berbagai macam pilihan menu dekat dengan kampus. Nah, untuk kalian yang ingin makan makanan enak dengan tidak merogoh kantong yang dalam, Penyetan Mbak Nur bisa jadi pilihan. Ya, terima kasih atas laporannya Alfian. Bagi kalian warga Tembalang, jangan lupa untuk mampir ke Penyetan Mbak Nur untuk mencoba berbagai menu spesialnya. Ya, demikian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terus saksikan Liputan 8 untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan teraktual. Saya Aini. Dan saya Seitsuki beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.